Sebuah keluarga menjadi langkah pertama bagi seorang anak untuk belajar dan mendapatkan pemahaman tentang dunianya. Sebagai makhluk sosial, anak akan belajar dan mendapat pengaruh paling besar dari lingkungan keluarga yang dimilikinya. Selain keluarga sebagai tempat awal bagi proses sosialisasi anak, keluarga juga merupakan tempat sang anak mengharapkan dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Peran ini akan memberi efek jangka panjang bagi perkembangan seorang anak. Keluarga setidaknya mampu memberi pendidikan dasar dalam membentuk perilaku seorang anak. Semua hal tersebut nantinya akan memberikan dampak pada pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat. Kebutuhan dan kepuasan emosional sangatlah penting, bahkan sejak bayi baru lahir. Peranan dan tanggung jawab orang tua dalam membina anak sangatlah besar. Namun, kenyataannya dalam melakukan peran tersebut, baik secara sadar maupun tidak sadar, orang tua dapat membangkitkan rasa ketidakpastian dan rasa bersalah pada anak. Sejak bayi masih dalam kandungan, interaksi yang harmonis antara ayah dan ibu menjadi faktor yang amat penting. Bila suami kurang memberikan dukungan dan kasih sayang selama kehamilan, sadar atau tidak, sang ibu mungkin saja akan segera merasa bersalah atau membenci anaknya yang belum lahir. Orang tua yang cenderung kurang menunjukkan rasa cintanya kepada anak akan membuat anak di masa depan menjadi orang dewasa yang membenci dirinya sendiri dan merasa tidak layak untuk dicintai, serta kerap dihinggapi rasa cemas. Anak di bawah usia 6 tahun yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua akan memiliki rasa takut yang mendalam, tumbuh dengan rasa percaya yang rendah pada orang lain, dan akan merasa cemas terhadap segala hal yang bisa membahayakan hubungan kasih sayang antara ia dan orang tuanya. Dr. Halim Ginot memperingatkan orang tua akan besarnya pengaruh ancaman yang dilontarkan kepada anak. Ia mengatakan, yang paling ditakuti anak-anak ialah tidak dicintai atau ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi, jangan sekali-kali mengancam akan meninggalkan anak, secara bergurau maupun dengan marah. Sikap otoriter sering dipertahankan oleh orang tua dengan dalih untuk menanamkan disiplin pada anak. Sebagai akibat dari sikap otoriter ini, anak menunjukkan sikap pasif, hanya menunggu saja, dan menyerahkan segalanya kepada orang tua. Di samping itu, sikap otoriter sering menimbulkan pula gejala-gejala kecemasan, mudah putus asa, tidak dapat merencanakan sesuatu, juga penolakan terhadap orang lain, lemah hati atau mudah berprasangka. Tingkah laku yang tidak dikehendaki pada diri anak dapat merupakan gambaran dari keadaan di dalam keluarga. Hal yang paling penting adalah bahwa kehidupan seorang anak hendaknya tidak diatur oleh kebutuhan orang tua dan menjadikan anak sebagai objek untuk kepentingan orang tua. Efisiensi menurut konsep orang tua ini akan mengeringkan potensi anak, menghambat perkembangan emosional anak, serta menelantarkan minat anak. Astrid Lindgren, seorang penulis wanita dari Swedia yang banyak menulis buku tentang anak, mengatakan, seorang anak yang diperlakukan dengan kasih sayang oleh orang tuanya dan mencintai orang tuanya akan menghasilkan suatu hubungan yang penuh kasih sayang dalam lingkungannya. Si anak akan memupuk sikap ini selama hidupnya. Beberapa orang tua membenarkan pola asuh otoriter dengan beranggapan bahwa hal tersebut cukup efektif dan tidak berbahaya. Tetapi hal itu bukan berarti bahwa penggunaan kekuasaan dan otoritas itu tidak memberi dampak buruk. Penggunaan kekuasaan dan otoritas itu akan lebih berbahaya apabila orang tua tidak konsisten. Apabila orang tua merasa bahwa mereka perlu menggunakan otoritas, maka konsistensi di dalam penerapannya akan memberikan kesempatan yang lebih banyak pada anak untuk mengenali tingkah laku mana yang baik atau yang tidak baik.
Terlihat jelas bahwa orang tua yang memiliki masalah berat dalam hubungannya dengan anak-anak mereka adalah orang-orang yang memiliki konsep-konsep yang sangat kuat dan kaku mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Semakin yakin orang tua atas kebenaran nilai-nilai dan keyakinan mereka, semakin cenderung orang tua itu memaksakannya pada anak mereka. Orang tua semacam itu biasanya juga cenderung untuk tidak dapat menerima tingkah laku yang nampaknya menyimpang dari nilai-nilai dan keyakinan mereka. Setelah menonton video ini, semoga kita semua bisa lebih sadar akan pentingnya peran pola asuh atau parenting bagi pertumbuhan hidup seorang anak. Terima kasih telah menyaksikan, tetap saling menjaga, dan juga like dan subscribe ya, agar kamu mendapat informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!